Brahma Vihara. Kegiatan ini menjadi ungkapan sempurna bagi kita akan kepedulian untuk membangun hidup bersama yang lebih baik. Dua bagian yang tak kalah pentingnya dari seluruh rangkaian perayaan Trisuci Waisa adalah pengambilan air berkah dari Umbul Jumprit dan api abadi Merapen Grobogan. Air berkah dan api abadi disemayamkan dan dibaca doa suci oleh para biku sangha di Candi Mendut yang pada akhirnya menjadi sarana puja bakti di Candi Agung Borobudur. Sebelum acara puncak perayaan Trisuci Waisa malam ini telah dilaksanakan proses akbar jalan kaki dari Candi Mendut menuju Candi Agung Borobudur. Setelah acara ini, seluruh umat Buddha yang berada di sini akan melakukan ritual puja bakti di tenda masing-masing, dilanjutkan ritual bersama pradaksina mengelilingi tempat suci Candi Agung Borobudur. Menjelang penyambutan detik-detik Waisa pukul 2.15:37 pada tanggal 15 Mei 2014 dini hari, nanti dengan renungan dan pesan-pesan Waisa akan dibawakan oleh Sangha. Perayaan Trisuci Waisa ini ditutup dengan acara melepaskan 1000 lampion ke udara, mengucap syukur atas kebahagiaan yang telah diterima dan memohon berkah Waisa untuk kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia dan seluruh makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa di dunia. Bapak Wakil Presiden beserta Ibu, Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, melihat keindahan dan keagungan Candi Agung Borobudur sebagai satu-satunya candi Buddha di Indonesia, terbersit keinginan dan harapan di hati kami, umat Buddha, untuk memiliki satu tempat sebagai Budi Center. Keinginan ini muncul dari catatan sejarah yang kami pelajari. Negeri kita pernah menjadi pusat pengajaran agama Buddha di zaman Kerajaan Sriwijaya yang menarik para sarjana dan peziarah Buddha dari negara-negara di Asia untuk berguru di Sriwijaya. Semoga cita-cita luhur harapan kami untuk memiliki Buddhist Center di kawasan Candi Borobudur dapat terwujud dalam waktu tidak terlalu lama dan mendapat dukungan dari Bapak Wakil Presiden, Menteri Agama, Gubernur Jawa Tengah, beserta jajaran pemerintahan dan lembaga pendidikan dan perguruan tinggi. Akan merupakan suatu kebanggaan bagi kami, bagian dari bangsa Indonesia, apabila dapat memadukan warisan terindah dan teragung dari nenek moyang kita dengan lembaga Budi Center yang menjadi pusat kajian, pendidikan, penelitian dan pengembangan akhlak, moral dan intelektual umat Buddha. Bapak Wakil Presiden beserta Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, kebahagiaan dan sukacita di malam terang bulan purnama ini akan menjadi sangat lengkap apabila Bapak Wakil Presiden berkenan menyampaikan wejangan kepada umat Buddha yang hadir di sini dan yang berada di seluruh Nusantara. Sekali lagi, terima kasih ucapan dan penghargaan kami kepada Bapak Wakil Presiden serta jajaran pemerintahan yang telah bekerja keras tanpa kenal lelah dan terus berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa dan negara kita. Kami mohon Bapak Wakil Presiden berkenan menyampaikan salam hormat dan terima kasih kami kepada Bapak Presiden yang pada kesempatan ini berhalang hadir bersama kita. Kami mengucapkan selamat Hari Raya Trisuci Waisa 2558 Buddhist Era tahun 2014 kepada seluruh umat Buddha yang hadir di sini dan umat Buddha di seluruh Nusantara. Mari kita kembangkan 4 keadaan batin yang luhur. Senantiasa berpandangan terang dan pikiran luhur. Kita tingkatkan keharmonisan relasi bagi nusa dan bangsa.
Semoga hikmah Trisuci Waisak membawa kedamaian dan kemakmuran negeri tercinta, serta membawa kita keutuhan bangsa yang luhur. Semoga Tuhan yang Maha Pengasih, Sang Triratna selalu membimbing, melindungi, dan melimpahkan berkah kepada kita semua atas tugas karya serta pelayanan-pelayanan kita. Terima kasih. Sadu, sadu, sadu. Hadirin yang kami hormati, untuk acara selanjutnya, mari kita ikuti bersama pesan Waisak oleh Biksu Tadisa Paramita Mahastawira. Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Budiono beserta Ibu Haja Herawati Budiono. Yang kami hormati Menteri Agama Bapak Surya Dharma Ali. Yang kami hormati para pimpinan dan anggota Lembaga Tinggi Negara Republik Indonesia. Yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu Kedua, yang mulia para duta besar negara-negara sahabat, yang kami hormati Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo, yang kami hormati para pejabat sipil, militer dan Polri, yang mulia para biksu, biksuni, lama, rinpoche, serta para rohaniwan agama Buddha dari Indonesia dan yang datang dari 20 negara di dunia yang hadir di sini, yang mulia para tokoh agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, dan Konghucu, yang kami hormati para pimpinan Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengurus Daerah Walubi, serta para pimpinan dan pengurus majelis-majelis agama Buddha dari berbagai aliran, yang kami hormati Bapak dan Ibu tamu undangan, yang kami cintai seluruh umat Buddha di Indonesia, baik yang hadir di sini dan di seluruh Nusantara. Salam sejahtera dan salam Waisak, Namo Buddhaya. Setiap tahun kita merayakan Hari Raya Trisuci Waisak untuk memperingati kelahiran, kesempurnaan, dan maha parinirwananya Guru Agung Sakyamuni Buddha. Penduduk dunia sudah lebih dari 7 miliar, sedangkan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa sudah mencapai 193 negara. Begitu pula Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI terdiri dari lebih 13.000 pulau dengan penduduk sekitar 230 juta orang, serta memiliki lebih dari 100 suku bangsa yang menganut berbagai agama dan kebudayaan. Dunia termasuk Indonesia adalah bangsa yang majemuk, terdiri banyaknya suku, agama, ras, antar golongan, dan ragam budaya.
untuk mencapai kehidupan harmoni, maka semboyan Bhinneka Tunggal Ika harus terus dikumandangkan, dijadikan sebagai perekat dan wajib diimplementasikan untuk menghindari benturan, gesekan, dan perpecahan dalam kemajemukan. Maka semuanya perlu ditata, dilindungi, dibimbing, dan diberikan pengarahan agar mereka senantiasa mengembangkan hati penuh kasih, cinta, damai, dan keluhuran pikiran, serta mengembangkan sikap dan perilaku simpatik, yaitu saling menghormati, toleransi, rukun, bersinergi, membangun kebersamaan, dan mengobarkan semangat gotong royong, agar tercapainya negara dan dunia yang tertib, aman, damai, dan harmoni. Hyang Buddha bersabda, Buddha, hati, dan para makhluk tidaklah berbeda hakikatnya. Untuk memahami ketidakperbedaan adalah sat bodoh. Buddha adalah dia di luar, merasakan hati dan Buddha terpisah. Tapi saat cerah, hati dan Buddha tidak mendua. Hakikat hati adalah Buddha, kondisi hati menjadi Buddha. Pikiran yang lampau tidak timbul adalah hati. Pikiran yang akan datang tidak lenyap adalah Buddha. Menjadikan segala wujud adalah hati, meninggalkan segala wujud adalah Buddha. Di dalam Sutra Tafang Ten Julai Changjing disabdakan, semua makhluk walaupun berada di berbagai alam fana, di dalam tubuh galaunya tersimpan tata gata, senantiasa tidak kotor dan memiliki pahala besar. Mereka tidak berbeda dengan Buddha. Pengertian Brahmawihara adalah 4 pikiran luhur, yaitu cinta kasih, belas kasih, simpati, dan keseimbangan batin. Cinta kasih adalah rasa persaudaraan, persahabatan, pengorbanan yang mendorong kemauan baik, memandang makhluk lain sama dengan dirinya sendiri. Cinta kasih adalah suatu keinginan untuk membahagiakan makhluk lain dan menyingkirkan kebencian dan keinginan jahat. Cinta kasih yang diajarkan oleh Hyang Buddha adalah cinta kasih yang universal. Cinta kasih universal berasal dari pancaran hakikat kebudahan. Ia hanya melihat hakikat kebudaan semua makhluk adalah sama, tidak berbeda. Sehingga ia tidak terjebak faktor keakuan, kepribadian, jenis kehidupan, dan keusiaan semua makhluk. Menuntun dan membimbing semua makhluk untuk melenyapkan kebodohan dan penderitaan, mengajarkan berbagai metode untuk memperoleh kebahagiaan dan keselamatan. Buddha mengatakan bahwa semua makhluk harus dianggap sebagai sahabat atau saudara dalam kelahiran, usia tua, penyakit, dan kematian. Karena semua makhluk hidupnya sudah banyak menderita akibat berkembangnya 3 racun, keserakaan, kebencian, dan kebodohan. Bagaimana pula bisa tega untuk menyakiti dan membunuh mereka lagi? Pengertian belas kasih adalah menyelamatkan, yang memiliki arti menanggung sesuatu bersama orang lain, menempatkan diri kita dalam posisi orang lain, untuk merasakan penderitaannya seolah-olah itu adalah penderitaan kita sendiri, dan secara murah hati masuk di dalam sudut pandangannya. Belas kasih mewujudkan dalam sikap altruisme konsisten yang berprinsip. Gaung belas kasih ini harus menggema dan menyebar ke segenap penjuru untuk menetralisirkan akumulasi kegelisahan umat manusia atas begitu banyak penyalahgunaan agama
seperti tindakan terorisme, radikalisme, agresi, dan berbagai tindakan keji lainnya yang membenarkan kekejaman, kebrutalan, perbudakan, pelecehan, dan penistaan yang mengabsenkan norma-norma manusia berakal, berbudi, dan nilai-nilai agama yang luhur. Yang Buddha bersabda, apakah yang merupakan kekuatan simpati? Ada 4 pokok simpati: murah hati, berbicara ramah, berbuat kebajikan, dan memperlakukan semua secara sama rata. Murah hati yang terbaik adalah membabarkan kebenaran Dharma. Kebajikan terbaik adalah membujuk, mendorong, dan membangun keyakinan pada mereka yang tidak memiliki keyakinan. Kebajikan pada mereka yang tidak berkebajikan. Kemurahan hati pada mereka yang kikir, dan kebijaksanaan pada mereka yang bodoh. Sifat luhur keseimbangan adalah suatu perasaan netral, pikiran yang tenang dalam keadaan apapun, atau memandang dengan bijaksana, melihat tanpa adanya perbedaan, yaitu tanpa kemelekatan atau keengganan, atau melihat dengan benar dan sadar tanpa kesenangan ataupun tidak kesenangan. Di dalam Majjhima Nikaya 1, 424 disebutkan, kembangkan meditasi cinta kasih, maka kebencian akan lenyap. Kembangkan meditasi welas asih, maka kejahatan akan lenyap. Kembangkan meditasi simpati, maka ketidaksukaan akan lenyap. Kembangkan meditasi keseimbangan, maka panca indera akan terkendali. Kembangkan meditasi kekotoran batin, maka kemelekatan akan lenyap. Kembangkan meditasi ketidakkekalan, maka kecongkakan, keakuan akan lenyap. Pada kesempatan yang baik ini, saya menghimbau dan mengharapkan seluruh umat Buddha untuk menggunakan hak pilihnya di dalam pesta demokrasi. Pemilih cerdas, pilpres berkualitas. Semoga hasil dari pilpres ini kita semua mendapatkan seorang presiden dan wakil presiden yang mempunyai jiwa Brahma Wihara, dapat menjaga keutuhan NKRI dan mengayomi rakyat Indonesia tanpa diskriminasi. Demikianlah pesan Waisak Buddha Era 2558 tahun 2014 disampaikan. Marilah kita kembangkan Brahma Wihara untuk kebahagiaan semua makhluk. Semoga berkah Waisak membawa keselamatan dan kemakmuran bagi bangsa dan negara Republik Indonesia, dan memberikan berkah, perlindungan, dan bimbingan spiritual bagi kita semua. Tadyata Om Gate Gate Param Gate Parasam Gate Bodhi Swaha. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Biksu Tadisa Paramita Mahastawira. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya, sambutan Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden beserta Ibu Herawati Budiono, yang saya hormati Bapak Menteri Agama, yang saya hormati para pejabat tinggi yang hari ini hadir, tentu saja Bapak Bupati Magelang beserta Forkompimda, dan hadir juga bersama kami Forkompimda dari Provinsi, panitia yang hari ini menyelenggarakan sebuah hari raya besar untuk agama Buddha yang hari ini berkumpul, dan seluruh undangan yang hari ini hadir. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa selalu kita panjatkan, karena pada malam hari ini kita dapat bersama-sama hadir di Candi Borobudur di Kabupaten Magelang untuk mengikuti perayaan Trisuci Waisak 2558 PE atau 2014 Masehi. Atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Jawa Tengah, saya menyampaikan selamat datang kepada Bapak Wakil Presiden beserta Ibu dan seluruh rombongan di Candi Borobudur di Kabupaten Magelang ini, dan tentu juga seluruh hadirin, dan tentu saja atas nama Gubernur, atas nama pribadi dan masyarakat Jawa Tengah, kami menyampaikan selamat Hari Raya Waisak. Semoga perayaan Hari Besar Waisak pada malam hari ini memberikan kebaikan buat kita semua, dan khususnya untuk Republik Indonesia. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, tentu tadi pesan-pesan Waisak sudah disampaikan. Ada kebinekaan yang selalu kita jaga, ada kekuatan yang selalu kita kembangkan, kita kuatkan, makin memperkokoh NKRI dan makin membuat kebinekaan itu mengkristal dengan toleransi-toleransi yang disampaikan tadi. Kami sangat menunggu peran serta umat Buddha dalam pembangunan Republik Indonesia, khususnya tentu yang ada di Jawa Tengah. Dan yang kedua, kami menyambut baik gagasan yang sudah didiskusikan yang sebenarnya sudah lama, bagaimana agar umat Buddha bisa mendapatkan akses untuk beribadah di Candi Borobudur ini. Tentu beberapa waktu yang lalu, saya mendampingi Bapak Menteri Agama juga di Candi Borobudur sama, ketika masyarakat Hindu yang ada di Jawa Tengah dan beberapa tempat lain datang kepada saya untuk meminta izin akses khusus untuk beribadah, saya sampaikan kami akan bantu sepenuhnya. Demikian juga permintaan pada malam hari ini yang tadi disampaikan sebagai satu aspirasi dari masyarakat Buddha yang hari ini berkumpul, dan ternyata tidak hanya dari Indonesia, bahkan seluruh dunia, maka saya pun akan membantu aspirasi ini untuk kita wujudkan satu akses tempat ibadah yang ada di Candi Borobudur ini. Mudah-mudahan kita bisa memandang Candi Borobudur ini dari banyak aspek. Ada aspek religiositas untuk agama Buddha yang ada di sini. Ada aspek pariwisata yang kemudian bisa kita kembangkan. Ada aspek ilmu pengetahuan dan teknologi yang hari ini menjadi misteri besar, sehingga banyak orang yang kemudian ketika berkunjung di sini mendapatkan sesuatu yang sangat berharga, tidak hanya lahiriah, tapi juga batiniah. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu saja dalam Waisak pada perayaan Waisak pada malam hari ini, saya ingin mengajak kepada para panitia, kepada para pemikir yang ada untuk membicarakan secara serius itu. Kenapa? Karena ide ini tidak akan bisa terjadi kalau diskusi-diskusi tidak bisa kita lakukan, kalau keputusan-keputusan tidak bisa disepakati, kalau kemudian rencana aksi sampai terjadinya itu tidak terprogramkan dengan baik. Maka setelah acara ini, saya selaku gubernur menunggu dari berbagai kalangan
untuk segera membicarakan ini. Mudah-mudahan dalam tahun ini juga hal itu bisa dilaksanakan. Bapak Wakil Presiden, Bapak Menteri, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Itu saja, dan mudah-mudahan Sang Triratna senantiasa mengayomi kita semua. Terima kasih atas kebersamaan ini. Bila taqwa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ganjar Pranowo. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Wakil Presiden Republik Indonesia. Para hadirin yang saya muliakan, umat Buddha di seluruh tanah air yang saya cintai dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya. Pertama-tama kita patut memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul bersama di tempat ini dalam rangka perayaan Tri Suci Waisak Nasional 2558-2014. Saya sangat berbahagia dapat hadir di tempat ini bersama saudara-saudara sekalian menyambut perayaan Tri Suci Waisak tahun 2558 Buddha era tahun 2014 ini. Sebelum saya melanjutkan sambutan ini, saya ingin menyampaikan salam hangat dari Bapak Presiden kepada saudara-saudara semua. Berhubung beliau ada tugas kenegaraan lain, saya diminta untuk mewakili beliau pada acara malam ini. Hadirin sekalian yang saya muliakan, perayaan Tri Suci Waisak tadi disebutkan oleh pembicara sebelumnya memperingati sekaligus 3 peristiwa penting bagi umat Buddha. Kelahiran Pangeran Siddhartha Gautama, dicapainya penerangan agung oleh Sang Buddha, dan mangkatnya Sang Buddha Gautama. Peristiwa-peristiwa yang sangat penting ini diperingati dengan penuh khidmat oleh umat Buddha di seluruh dunia, tidak terkecuali di sini, di tanah air. Tema perayaan Waisak Nasional tahun ini adalah kembangkan Brahma Vihara untuk kebahagiaan semua makhluk, dengan subtema senantiasa berpandangan terang dan pikiran luhur. Saya menilai tema dan subtema perayaan Waisak Nasional ini memiliki makna yang sangat dalam, tidak hanya bagi umat Buddha di tanah air, tapi bagi seluruh bangsa Indonesia dan bahkan bagi seluruh umat manusia. Perayaan Tri Suci Waisak ini tentu menjadi momentum bagi umat Buddha untuk merenungkan kembali nilai-nilai luhur ajaran Buddha. Sang Buddha Gautama mengajarkan dharma yang berisi nilai-nilai universal, falsafah kehidupan yang mendalam, serta pencerahan tentang hakikat dan makna kehidupan umat Buddha yang sejati.
Brahma Vihara yang dikumandangkan dalam tema perayaan malam ini mengandung 4 sikap batin yang luhur yang diajarkan Sang Buddha Gautama. Cinta kasih, welas asih, turut berbahagia atau empati dan simpati,